Haleluya. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Saat ini kita kembali untuk kita mau merenungkan kasih dan karunia Tuhan melalui sarapan rohani yang akan sama-sama kita terima pada pagi hari ini. Renungan pagi hari ini akan saya berikan judul kebaikan Tuhan yang melimpah. Sama-sama kita rindu untuk buka Alkitab kita di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat 12, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur karena sepanjang tahun 2022 kita sama-sama telah merasakan kebaikan Tuhan. Kita tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau ada yang bilang 2022 itu adalah suatu tahun yang gelap, bahkan 2023 pun akan menjadi tahun yang lebih gelap karena adanya resensi ekonomi, resensi keuangan. Tapi kita percaya kalau kita sanggup melewati tahun 2022 bersama dengan Tuhan, tentunya Tuhan tetap akan memberikan penyertaan-Nya kepada kita di tahun yang baru ini. Nah, sama-sama kita mau belajar pagi ini tentang di ayat yang bagian A, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang sangat indah yang sama-sama kita terima pada hari ini. Di mana kalau kita mau lihat, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita bicara dengan topik mahkota, di mana mahkota itu bentuknya adalah lingkaran, bentuknya bulat, yang dimana dia tidak berakhir, dia tidak berujung. Nah, sama dengan penyertaan Tuhan, sama dengan kebaikan Tuhan, tidak akan ada ujungnya. Kalau kita telah menerima penyertaan Tuhan, yang berarti dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023, kita tetap akan terima kebaikan Tuhan yang sama seperti yang kita terima di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita patut mengucap syukur karena ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan memberikan kita suatu kebaikan, suatu penyertaan yang senantiasa Tuhan akan curahkan kepada kita. Puji Tuhan, kita mau sama-sama buka di dalam Mazmur 104 ayat ke-28. Mazmur 104 ayat 28, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Amin. Ini adalah di saat Tuhan membukakan tangannya untuk kita sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan Tuhan, kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan oleh kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Bukan hanya kita merasakan sebatas kita, oh terima kasih Tuhan Yesus baik, tetapi kita benar-benar merasakan itu dengan perjumpaan pribadi kita, dengan kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, saat kita menerima janji berkat Tuhan, kita pun perlu meresponinya dengan baik. Tentunya kita perlu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Selain itu, di ayat yang tetap di ayat ke-12 dari Mazmur 65 dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau kita bicara tentang lemak, ini adalah suatu bentuk dari adanya kelimpahan. Lemak di sini berbicara tentang suatu kelimpahan, suatu kesuburan yang Tuhan berikan. Nah, ini adalah lambang dari suatu kesuburan, lemak ini. Nah, saat kita mengikuti jejak Tuhan, di sini dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Di mana kita telah berjalan bersama Tuhan di tahun yang sebelumnya, dan saat Tuhan berjalan, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita tentunya rindu untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Dan saat Tuhan berjalan ini, dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Saat kita mengikuti jalan Tuhan, saat kita mengikuti jejak Tuhan, kita pun juga akan berjalan di dalam kelimpahan yang telah diberikan Tuhan. Kita berjalan di dalam kesuburan yang Tuhan telah janjikan. Dan untuk menerima itu semua, kita perlu berjalan beriringan, kita perlu berjalan mengikuti jejaknya Tuhan, sehingga kita dapat menerima bagian yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Mungkin ada waktu di mana kita merasakan
kita ada di waktu-waktu yang sulit, kita ada di dalam lembah kekelaman. Kalau dikatakan dalam Mazmur 23, walaupun kita ini ada dalam lembah kekelaman, Tuhan gak berjanji selamanya kita akan menempuh jalan yang rata, kita akan menempuh jalan yang lancar buat kita. Tetapi janji Tuhan, walaupun di saat kita mengalami lembah kekelaman itu, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, Tuhan tetap menghibur kita. Jadi kalau orang yang bilang tahun 2023 adalah tahun yang gelap, percayalah walaupun itu orang bilang itu adalah tahun yang gelap, Tuhan itu tetap menyertai kita. Puji Tuhan, karena kita percaya saat Tuhan berjanji, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan Tuhan selalu menyertai kita, yang berarti Tuhan bersama-sama dengan kita, Dialah yang berjalan bersama dengan kita, dan Tuhan tidak pernah merevisi, Tuhan tidak pernah mengurangi apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Dan itulah yang mau kita terima sebagai orang percaya. Dan sama-sama yang mau kita renungkan di hari ini, adakah hal yang lebih indah daripada Tuhan yang telah memahkotai hari-hari kita dengan kebaikan sepanjang tahun yang akan kita tempuh di depan kita. Dan juga bahkan kita telah diberikan janji oleh Tuhan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang akan kita terima itu dengan penuh kelimpahan, dengan penuh berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Nah, untuk itulah kita perlu tetap mengucap syukur kepada Tuhan, kita perlu hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau kita telah merasakan kebaikan Tuhan di tahun sebelumnya, di tahun ini pun Tuhan pasti akan menyertai kita. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Sama-sama kita rindu untuk kita terus berjalan mengikuti jejak Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan segala yang baik untuk kita. Puji Tuhan, haleluya.